Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Kun Muibad, mahasiswa PBG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang tahun 2023. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran tentang indahnya keragaman dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silahkan maju ke depan. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam kepada guru. Selamat pagi anak-anak. Jika bisa kembali ke tempat. Safina Cantika, Sylvia, Tiara, Haikal Fajri, Fadil Firmansyah, Kanaya, Prasetyo Adi, Nabila, Cika Kuinsya. Baik anak-anak, untuk menyemangati diri sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Alamate Anak Soleh. Ya, 1, 2, 3. Soleh iku papat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini ya, kita akan bersama-sama membahas tentang toleransi antar umat beragama. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Lita'a, rofu atau
apa namanya, keragaman yang ada di Indonesia. Salah satu tujuan dari keragaman adalah untuk saling mengenal. Itu adalah tujuan daripada lita'a rafula. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan permasalahan kemarin, yakni tentang ini, toleransi antar agama. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, setelah kalian nanti melakukan diskusi dan telaah materi, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi. Ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Itu intinya satu, mampu menunjukkan sikap toleransi. Toleransi itu apa? Menghargai dan menghormati. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa mampu menganalisis sikap menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Ada dua tujuan. Yang pertama adalah mampu menunjukkan, yang kedua adalah mampu menganalisis sebagai bagian daripada iman. Anak-anak, setelah tadi tujuan pembelajaran Pak Mas sampaikan, adapun pembelajaran pada hari ini yang akan dilakukan adalah satu, ya, kita akan berdiskusi. Setelah diskusi, kita nanti akan memaparkan hasil diskusi. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian, ya. Selanjutnya anak-anak perhatikan gambar pada monitor. Ya, coba mari kita bersama-sama perhatikan gambar yang ada pada monitor berikut ini. Yang pertama, ini ada gambar kartun atau komik di mana ada orang muslim berteman dengan orang non muslim. Terus perhatikan di sini. Si muslim berkata, itu sudah ada apa? Azan. Aku izin sholat dulu ya. Kira-kira teman non muslimnya ini mengiyakan atau tidak? Iya. Ini contoh apa? Toleransi. Ini yang cowok, sekarang yang cewek. Di sini ada tulisan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kira-kira lafal apa? Azan. Lah, ini si cewek muslim berkata, gimana perkataannya? Iya, alhamdulillah sudah azan. Aku sholat dulu ya. Si teman daripada yang non muslim ini mengiyakan atau tidak? Iya. Jadi ini perhatikan, ini adalah dua contoh, ya, tentang toleransi antar umat beragama. Anak-anak, silahkan kalian menuju ke kelompok masing-masing. Tempat duduknya ditata saling berhadapan. Kelompok 1, kelompok 2, ya. Yuk. Setelah tadi Pak Maskun bacakan tujuan dari pembelajaran, kalian juga sudah melihat apa namanya ini gambar yang ada di buku dan ada di LCD proyektor, ya. Sekarang coba kamu diskusikan dengan satu kelompok. Ini Pak Maskun sudah buat kelompoknya sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik dan kemampuan kalian masing-masing. Jadi nanti Pak Maskun harapkan kalian semuanya, semuanya bisa aktif bertanya dan menjawab. Silahkan nanti kamu apa namanya itu diskusikan. Yang pertama kelompok 1 tentang toleransi yang dilakukan Rasulullah, dan yang kedua adalah
tentang toleransi dan batasannya. Ya, baik, anak juga Fadil. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan diskusi. Yang kelompok pertama tentang apa tadi? Tentang toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, kelompok kedua tentang apa? Toleransi dan batasannya ya. Sekarang silahkan dari kelompok 1 maupun kelompok 2 yang ingin bertanya. Ya, silahkan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Saya mau bertanya ke kelompok 2. Apakah ada batasan toleransi dalam Islam terhadap perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama? Meskipun Islam mendorong toleransi terhadap perbedaan adat, batasan toleransi terhadap perilaku yang bertetangga dengan ajaran agama atau membahayakan masyarakat. Tadi dari kelompok pertama yang bertanya, sekarang kelompok 2 yang bertanya ke kelompok yang pertama. Silahkan kelompok 2 memberikan pertanyaan. Saya mau tanya, apakah Rasulullah pernah berlaku toleran terhadap agama-agama lain di luar Islam? Ya, itu tadi pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan kelompok 2 untuk menanggapi. Ya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan sikap toleransi terhadap agama-agama lain di luar Islam. Misalnya ketika delegasi dari kalangan Kristen dari negara Najran datang ke Madinah untuk berdiskusi dengan beliau. Rasulullah memperbolehkan mereka beribadah di masjid dan menghormati keyakinan mereka. Beliau juga menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan umat Yahudi dan Kristen di daerah sekitar Madinah yang menjamin hak-hak mereka dan kebebasan bersama. Ya, itu tadi pertanyaan dari kelompok kedua. Sekarang kelompok pertama bertanya lagi kepada kelompok 1. Silakan. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan toleransi dalam hubungan dengan non-muslim? Ya, kelompok 2 silakan tanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cika. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap non-muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau membentuk perjanjian Madinah yang menjamin hak-hak suku-suku non-muslim dan mengakui kebebasan beragama mereka. Beliau juga menjalin hubungan yang baik dengan para delegasi dan perwakilan non-muslim, menghormati keberagaman mereka dan mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, baik anak-anak. Itu tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Dan masing-masing kelompok sudah menjawab. Ya, jawabannya sudah bagus, sudah sesuai dengan topiknya. Oke. Anak-anak, kita setelah melakukan diskusi,
Ya, baik, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking ben boten tegang saraf. Baik, semuanya berdiri yuk. Semua berdiri yuk. Anak-anak, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking dengan menyanyikan dan mengekspresikan lagu Watermelon. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Lagi. Semongko, semongko, kates, kates, gedang, 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 jus jeruk, jus jeruk. Alhamdulillah. Mari lagi ya, ya Allah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tadi sudah melakukan diskusi, sudah mengerjakan tugas-tugas dan LKPD. Sekarang mari kita bersama-sama menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, kira-kira kesimpulan dari pelajaran pagi hari ini adalah apa? Ya, coba. Saya, Pak. Setiap agama mengajarkan toleransi, namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah atau keimanan. Ya, jawaban. Halo. Pernyataan yang bagus dari Afika bahwa toleransi itu hanya boleh dilakukan dalam hal sosial kemasyarakatan, tetapi tidak boleh dilakukan dalam hal keyakinan atau akidah. Tidak boleh yang namanya saling menyuruh atau saling mengharuskan mengikuti agama yang dianutnya. Baik, yang kedua, kira-kira kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah, yuk coba siapa? Toleransi artinya sifat atau sikap toleran. Toleran memiliki arti bersifat atau bersikap menenggam, menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain sebagainya yang berbeda. Ya, jawaban yang sangat bagus dari Kanaya, bahwa toleransi itu artinya adalah sifat atau sikap toleran, di mana toleran itu bersikap menenggang, menghargai terhadap sesama. Namun perlu diperhatikan bahwa yang ditoleransi itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Afika tadi, yang ditoleransi itu adalah tentang sosial masyarakat, bukan tentang keyakinan.
Anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Ya, untuk pertemuan selanjutnya silahkan nanti kalian buka bab 3 tentang Asmaul Husna. Silahkan nanti kamu pelajari, kamu baca-baca di rumah. Setelah itu kita akan lakukan telaah seperti hari ini. Nggih. Baik, anak-anak, untuk mengisi hari-hari kalian di rumah, Pak Mason akan memberikan tugas. Silakan kamu buka lembar kerjamu pada halaman 51. Silakan kamu kerjakan di rumah. Ya, minggu depan kita bahas. Baik anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri dan menambah semangat pada pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Yuk, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia Cinta, bangsa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Alhamdulillah anak-anak, uraian pelajaran sudah kita lakukan mulai dari awal sampai akhir. Saya harap pelajaran hari ini memberi manfaat untuk kalian. Anak-anak bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.